Pagi, perkenalkan nama saya Yohanes Kako SPD. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Soko, alamat PIB-nya Desa Gumbelaka, Kecamatan Lepembusu, Kelisoke, Kabupaten Ede, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Hari ini Senin 4 Maret 2024. Saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran dengan topik operasi himpunan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Metode diskusi dilaksanakan dengan tatap muka. Berikut identitas diri saya. Nomor peserta 2024 241885. Nomor induk mahasiswa 2321663179 atas nama Yohanes Kako. Program studi pendidikan matematika LPTK Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Sebelumnya, perkenankan saya untuk menayangkan video pembelajaran kepada Bapak Ibu dosen penguji. Jadi baik, selamat pagi semua. Apa kabar? Baik dan luar biasa. Jadi baik, sebelum kita mulai dari pembelajaran kita, yang paling pertama kita awali dengan doa. Jadi satu orang, Sina, untuk kita doa. Semoga Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena Engkau telah melindungi kami dari tadi malam hingga pagi ini. Sekarang kami memulai kegiatan KBM pada pagi hari ini. Lindungilah kami dalam kelas agar apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru kami dapat mengerti kami dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. baik, siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Coba yang pertama, adik-adik sekalian. Tujuan pembelajaran kita adalah dapat memecahkan masalah yang berhubungan dengan konsep himpunan menggunakan diagram Venn dengan teliti. Dan itu yang merupakan tujuan belajar kita hari ini. Baik, semua anggota, bukan anggota, anggota dan bukan anggota tidak. Bahwanya ditulis A kurang B sama dengan X sedemikian, X anggota A dan X bukan anggota B. Tahu sama dengan A irisan B pangkat C, itu bacanya itu A irisan B komplemen. Komplemen itu arti yang bermasalah, yang bukan anggota A ataupun yang bukan anggota B. Ya.
Ya, yang berikut lihat pertanyaan pemantik. Lihat baik di pertanyaan pemantik di mana pertanyaan rangsangan kalian berpikir sejauh berkaitan dengan himpunan. Dari situ kita lihat misalkan di kelas 7A terdiri atas 36 orang. Di kelas 7A terdiri atas 36 orang. Ya? Nah, ini yang dikatakan dengan yang suka mati saja. Yang suka mati saja itu anak-anak. Begitu pun dengan soal pertanyaan nomor 3. Berapa banyak siswa yang suka IPA saja? Kemudian Aldo itu menyukai siapa? Mari dengan berarti kedua itu dia suka. Mari dia suka, Rizka dia suka. Nah, ini yang artikan dengan dua-duanya dia suka, artinya dengan irisan. Satu yang orang yang satu dia suka, yang kedua juga dia suka. Itu yang artikan dengan irisan. Ini kita lihat. Masih ingat? Berapa banyak siswa yang tidak suka keduanya? Dari matematika dan IPA. Lihat kalian, itu alternatif penyelesaian. Banyak siswa yang tidak menyukai keduanya adalah banyak siswa seluruhnya. Dikurangi banyaknya gabungan siswa keduanya dari himpunan. Misalkan di situ banyak siswa seluruhnya itu adalah kita katakan itu adalah himpunan S. Dikurangi dengan banyak siswa atau gabungan himpunan P dan Q itu sama dengan 36 dikurangi banyak himpunan P ditambah dengan banyak himpunan Q dikurangi dengan P irisan Q. Kalau P irisan kita itu berapa? 8. Ya? 8. P irisan Q itu berapa? Yang suka kedua itu berapa? 8. 8. Kalau banyak anggota P itu berapa? 20. 20. Banyak anggota Q itu berapa? 18. Itu alternatif penyelesaiannya disampaikan 36 dikurangi 20 tambah 18 kurang 8. Kemudian 36 kurang 8 dikurangi dengan 36 dikurang 8. 36 kurang 30 sama dengan 6. Banyak siswa yang tidak menyukai keduanya itu adalah berapa orang? Berapa orang? 6 orang. Ya. Itu keadaan yang pertama. Coba pertanyaan yang kedua tadi. Berapa banyak siswa yang tidak? Berapa banyak siswa yang suka matematika saja? Yang suka matematika saja berapa orang? Yang suka matematika saja berapa? 10 orang. Berapa? 10 orang. 10 10 orang. Benar tidak? Banyak? 12. Berapa? 12 orang, Pak. Ya? 12 orang. Dan pada kegiatan ini kita akan menampilkan video pembelajaran. Kemudian sebelum kita menampilkan video pembelajaran, diharapkan kalian bisa mengamati dan memahami masalah-masalah yang terjadi pada video pembelajaran. Jadi kita tampilkan dengan video pembelajaran.
Lalu yang terakhir diketahui himpunan D adalah himpunan bilangan prima kurang dari atau sama dengan 7. Anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Oke, sekarang kita bahas operasi-operasi himpunannya ya. Yang pertama, kita ingin menentukan irisan himpunan dari himpunan A dan B. Notasinya seperti ini. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan persekutuan dari himpunan A dan himpunan B. Jadi, jika kita notasikan, irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X 7. Kemudian, jika kita buat dalam bentuk diagram Venn, irisan himpunan A dan B itu adalah di bagian yang berikut. Atau jika kita arsir, bagian yang ini ya. Oke, ini adalah irisan himpunan A dan B. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut ke operasi himpunan yang kedua, yaitu gabungan himpunan. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Jadi, jika kita notasikan, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X adalah anggota A atau X anggota B. Berarti digabung ya. Sekarang kita perhatikan soal yang ada di atas. Gabungan himpunan A dan B berarti anggotanya adalah 1, 2, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian jika kita buat dalam bentuk diagram Venn-nya, maka bagian dari gabungan himpunan A dan B adalah bagian yang kita arsir merah ini. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke operasi himpunan yang ketiga, yaitu selisih himpunan. Selisih himpunan ini sama seperti pengurangan ya. Jadi misal A dikurang B, ini artinya himpunan semua anggota A tetapi bukan anggota B. Jika kita notasikan, maka selisih himpunan A dikurang B itu sama dengan himpunan yang beranggotakan X, di mana X adalah anggota A dan X bukan anggota B. Kita lihat himpunan yang di atas, mana dari anggota A yang tidak termasuk dari anggota B. Jelas ya, di situ adalah 1 dan 9. Maka selisih A dikurang B sama dengan anggota-anggotanya adalah 1, 9. Lalu, jika kita buat dalam bentuk diagram Venn-nya, maka A dikurang B itu adalah bagian yang diarsir merah. Lalu, bagaimana dengan B dikurang A? Apakah sama dengan A dikurang B? Beda ya. B dikurang A berarti kebalikannya. B dikurang A adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X itu adalah anggotanya B tetapi bukan anggota A. Berarti anggota dari selisih himpunan B dikurang A adalah 2. Oke, sekarang kita bahas operasi himpunan yang terakhir, yaitu komplement himpunan. Komplement himpunan disimbolkan dengan pangkat huruf C kecil atau aksen. Jadi, misal kalau komplement himpunan A, maka simbolnya adalah AC, A komplement, atau A aksen. Ini sama aja ya, yaitu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan semesta, tetapi bukan anggota A. Jadi, jika kita notasikan, A komplement sama dengan himpunan yang beranggotakan X, di mana X bukan anggota A, dan X adalah anggota S atau himpunan semesta. Jadi, jika kita lihat pada soal yang di atas, maka anggota komplement himpunan A adalah 2, 4, 6, dan 8. Lalu, jika kita buat dalam bentuk diagram Venn-nya, maka bagian komplement himpunan A adalah bagian. Oke adik-adik, semoga paham ya dengan penjelasan kakak. Jangan lupa banyak latihan agar lebih paham lagi. Oke adik-adik, semoga paham ya dengan penjelasan kakak. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, Di 09.
Silakan mulai buka saya. Soalnya langsung di situ soal nanti kalian jawab. Di sini ada jawaban. Sudah selesai. Lebih baik sebelum kita masuk ke presentasi, kita ice breaking. Ya Pak. Aku banyak sekali. Siapa ya? Saya di sini ya? Bikin di sini ya? Siap begini ya? Melakukan pakai tepuk sini. Ya. Saya bikin. Saya siap. Saya siap. Saya bikin. Saya siap. Ya. Berperhatian. Saya bikin. Saya siap melakukan. Gitu ya. Saya bikin, saya siap melakukan. Bisa ya? Bisa Pak. Coba. Sama-sama menyanyi semua ya? Ya. Saya bikin, saya siap melakukan. Saya pikir, saya siap melakukan. Saya pikir, saya siap. Saya pikir, saya siap. Saya pikir, saya siap melakukan. Nah, sekali lagi.
Sekali lagi. Ya, baik. Kalian diri kan? Iya, Pak. Ya. 1, 2, 3. Saya pikir saya siap melakukan. Saya pikir saya siap melakukan. Saya pikir saya siap. Saya pikir saya siap. Saya pikir saya siap melakukan. Tadi nggak sempat. Panjang perut, kita akan melakukan presentasi dari masing kelompok yang sudah ditentukan, yaitu yang dipresentasikan di kelompok 1 dan kelompok 1 presentasi, kelompok 2 siap untuk menanggapi dan memberikan masukan. Kelompok 2 siap? Siap memberikan masukan? Kelompok 4? Siap. Kelompok 2? Siap. Kemudian yang pertama kita balik kelompok 1. Kelompok 1 ini. Mana kelompok 1? 2 orang. 3 orang ya? 2 orang pegang, 1 orang. Orang. Perhatikan. Oh, sini. Wih, panjang pilih ya. Satu orang. Ya. Jadi kita perhatikan sini. Perhatikan teman-teman kalian dari kelompok 1 presentasikan hasil studinya. Ya, kita lihat kelompok 1 ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari soal nomor 1. Dari soal nomor 1, yang pertama, himpunan P, matematika, IPS, Bindo dan IPA. Sedangkan himpunan Q, matematika, IPS, BIM dan PKN. Yang kedua, untuk melihat apakah ada gabungan himpunan matematika anggota P dan matematika anggota Q. Yang kedua, IPS anggota P dan IPS anggota Q. Yang ketiga, Bindo anggota P tapi Bindo bukan anggota Q. Yang keempat, IPA anggota P tetapi IPA bukan anggota Q. Dari poin 2, diperoleh sebuah himpunan yang anggotanya adalah ada di himpunan P dan ada di himpunan Q, yaitu matematika dan IPS. Himpunan anggota yang ada di P dan Q disebut irisan. Himpunan P dan himpunan Q dinotasikan dengan P irisan Q. Dengan demikian, P irisan Q sama dengan matematika dan IPS. Matematika dan IPS. Itu yang bisa terima. Hasil. Yang gabungan. Irisan. Ya. Ada yang bertanya dari kelompok berapa tadi yang mau menang? Kelompok 2 ya? Mana kelompok 2? Ya, coba perhatikan. Mungkin coba koreksi baik bertanya dengan jawaban dari kelompok. Coba ada yang mana? Coba sebutkan. Ada di mana? Masih ada masalah? Ada? Ada. Oke, koreksinya di mana?
himpunan P dan himpunan Q disebut irisan? Ya, kenapa himpunan P dan himpunan Q disebutkan dengan irisan? Coba. Disebut irisan itu kenapa? Karena dimiliki anggota yang sama. Ya, ini ya. Kenapa himpunan P dan himpunan Q itu dikatakan dengan irisan? Ya, jawaban dari kelompok 1 itu karena kedua himpunan itu memiliki anggota yang sama. Misalnya di situ anggota yang sama itu apa? Matematika dengan IPS. Matematika dan IPS. Matematika juga himpunan P dan matematika juga himpunan Q. Itu karena memiliki anggota yang sama. Ya, mungkin ada apa? Tanya next. Jadi kalau kita tekan dulu untuk kelompok. Yang berikut kelompok. Nah, silakan. Kelompok 3 ya? Mana kelompok 3? Kelompok 3 presentasi. Dan kelompok 4 menangkap. Coba, masuk. 3 orang ya? Masuk ya? Masuk. Ya, perhatikan teman-teman. Kami akan menyaksikan hasil kerja kelompok kami. Di soal nomor 2. Untuk melihat ada anggota di himpunan A yang juga merupakan anggota himpunan B, dapat dilakukan dengan membandingkan satu persatu. Yang pertama, 1 anggota A tapi 1 bukan anggota B. Yang kedua, 2 anggota A dan 2 anggota B. Yang ketiga, 6 anggota A dan 6 anggota B. Yang keempat, 8 anggota A tetapi 8 bukan anggota B. Jadi anggota yang ada di himpunan A dan ada juga di himpunan B adalah 2 dan 6. Sekian hasil proses kami. Ya, kelompok 4. Baik, kelompok 4 ada yang benar atau memberikan masukan berkaitan dengan hasil diskusi kelompok 3. Ya, bukan ada kelompok 4? Ada tidak? Ya. Mengapa 1 anggota A tetapi bukan 1 anggota B? Bagaimana? Ulang. Coba dengar. Mengapa 1 anggota A tetapi 1 bukan anggota B? Oh ya. Mengapa 1 anggota A dan 1 bukan anggota B? Mengapa? Kenapa? 1 anggota A tapi dia bukan anggota B. Karena hanya di himpunan A saja anggota 1, tapi di himpunan B 1 tidak ada. Iya. Bisa Pak? Karena 1 itu hanya berada pada anggota himpunan A saja. Supaya terima kasih kelompok berapa tadi, kelompok 3 ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Yang berikut kita akan mengambilkan kesimpulan semua dari pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan LKPD yang kali ini. Kita lihat yang pertama ya. Lihat soalnya. Soalnya itu kita lihat. Anissa dan Tono adalah siswa kelas 7 SMP Letkes.
Anissa menyukai mata pelajaran matematika, IPS, bahasa Indonesia dan IPA. Sedangkan Tono menyukai mata pelajaran matematika, IPS dan bahasa Inggris dan PKN. Satu, jika P adalah himpunan mata pelajaran yang disukai oleh Anissa dan Q adalah himpunan mata pelajaran yang disukai oleh Tono, tentukan anggota himpunan. Misalkan P itu adalah Anissa ya, dan Q itu siapa? Tono. Ya. Jadi kita lihat P itu matematika, IPS bahasa Inggris dan PKN. Matematika, IPS bahasa Indonesia dan IPA. Q adalah matematika, IPS bahasa Inggris dan PKN. Kita lihat untuk melihat apakah anggota himpunan P yang sama dengan anggota himpunan Q. Itu dapat dilakukan dengan membandingkan satu persatu. Dengan membandingkan satu persatu. Itu yang pertama kita lihat matematika. Yang pertama matematika. Di sini matematika anggota P dan juga matematika anggota Q. Artinya matematika yang berada pada himpunan P dan juga berada pada himpunan Q. Kemudian perbandingan yang kedua mata pelajaran IPS. IPS anggota P dan IPS anggota Q. Sama ya. Bahasa Indonesia anggota P, tapi bahasa Indonesia bukan anggota Q. Kenapa? Bukan anggota Q. Karena bahasa Indonesia itu hanya ada pada himpunan P, tidak berada pada himpunan Q. Kemudian yang berikut IPA anggota P, tetapi bukan anggota Q. Sama. Kenapa bukan anggota Q? Karena IPA itu tidak berada pada anggota Q. Yang ada hanya ada di anggota Q. Nah, dari poin 2 ya, diperoleh sebuah himpunan yang anggotanya adalah ada di himpunan P dan ada di himpunan Q, yaitu yaitu apa? Matematika dan mata hanya dua mata 8 dan himpunan B 2, 3, 4, 5, 6. Carilah sebuah himpunan. Nah, ini agak menarik ya, coba perhatikan. Ini agak menarik. Diketahui himpunan A 2, 1, 2, 6, 8 dan B 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carilah sebuah himpunan yang anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Dan gambarlah diagram P-nya. Ya, anggota himpunan A kita lihat 1, 2, 6, 8 dan B ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan A dan ada di himpunan B. Himpunan A, anggota himpunan A yang ada juga di anggota himpunan B itu apa? 2 dan 6. Ya? 2 dan 6. 2 ada tidak di himpunan B? Ada. Yang pertama, 1 ada tidak? Tidak ada. 2 ada tidak? Ada. 6? Ada. 8? Tidak ada. Itu yang ada itu hanya 2 ya. Itu hanya 2 dengan 6. itu yang dikatakan dengan irisan. Ya. Kemudian perhatikan, kalau disajikan atau digambarkan dalam diagram P, seperti ini ya. Misalkan ini adalah himpunan A, ini adalah himpunan B. Himpunan A itu kita yang pertama irisan itu apa dengan 2 dengan 6. kemudian di sini apa? 1 dan 8. 1, 2, 6, 8. Ya. Kemudian himpunan B nya 2 ada ya? 3, 4, 5, 7. 4, 5, 7. 5. Ini
Kalau kita sajikan dia terakhir. Setelah hitungan selesai. Ya. Ada yang bertanya? Ada tidak? Ada yang bertanya? Tidak ada? Refleksi peserta ini. Di situ sebenarnya. Ya. Yang pertama itu kita lihat ada kolom nomor, kemudian pertanyaan kunci dalam refleksi pelajaran. Jawaban itu siswa bisa saja tidak. Itu sebenarnya ditandai dengan tanda contreng pada kolom yang aktif. Yang pertama, apakah kamu memahami dengan jelas konsep materi yang disampaikan pada hari ini? Ya. Kemudian yang kedua, apakah kamu mengalami kesulitan dalam proses kegiatan belajar? Mengalami kesulitan? Tidak. Yang ketiga, apakah kamu merasa senang dengan kegiatan yang dilakukan? Senang? Senang. Ya? Senang. Yang keempat, apakah kamu merasa ingin tahu lebih lanjut tentang materi yang dipelajari? Apakah merasa ingin tahu? Ya. Terakhir pula, ketemu juga pada hari ini. Dan sebelumnya kita siapkan dengan doa. Ya. Bapak guru madrasah kami bersikap untuk berdoa dan Bapak dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena Engkau telah melindungi kami dari tadi malam hingga siang ini. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan hingga sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Doa dan permohonan ini kami serahkan dengan doa dan nama